Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka tidak ada masalah tanpa adanya solusi. Ayo tetap semangat, wujudkan mimpi kita. Katakan pada diri kita bahwa saya siap memulai lebih pagi, selesai lebih malam, gagal lebih banyak, ditolak lebih sering, diremehkan lebih rutin, mengerjakan lebih semangat, memperjuangkan lebih total, sampai satu demi satu keberhasilan itu menampakkan dirinya, sampai satu demi satu kesuksesan itu menunjukkan wujudnya, sampai satu demi satu kegagalan itu lelah mengimbangi semangat yang membara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Dian Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Kira-kira pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang apa ya? Baik, kalau teman-teman melihat video di awal tadi, mungkin teman-teman tidak asing ya dengan gaya bicara dan tutur kata yang saya peragakan di video awal. Kalau teman-teman menjawabnya Shirley Anavita, jawaban yang tepat sekali. Darah kelahiran Aceh ini sungguh mempunyai kemampuan public speaking yang luar biasa. Sehingga menurut saya beliau ini termasuk pembicara yang ideal. Mengapa demikian? Pertama, karena beliau ini sangat pandai dalam memilih topik yang tepat dan menarik. Beliau sebagai millennial influencer benar-benar memberikan topik-topik yang disukai oleh generasi milenial dan tentunya dibutuhkan juga oleh mereka. Seperti yang baru-baru ini, topiknya mengenai insecure. Topik yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh generasi muda sekarang. Mengingat bahwa permasalahan anak muda sekarang adalah insecure. Coba saja kita lihat di akun media sosial mereka. Pasti kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka itu merasa insecure. Jadi, menurut saya topik yang dipilih beliau sangatlah tepat dan menarik. Yang kedua, beliau sangatlah menguasai materi yang akan beliau sampaikan. Ketika beliau berbicara sebuah kasus, beliau dapat menyajikan data-data yang akurat dan aktual. Ketika beliau berbicara mengenai motivasi hidup, beliau juga mampu menghadirkan kisah nyata kesuksesan orang-orang ternama. Apalagi ketika beliau berbicara mengenai teori, beliau selalu merujuk pada sebuah buku yang tentu penulisnya adalah penulis ternama. Ketiga, beliau dapat memahami latar belakang pendengar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontak yang baik antara pembicara dengan pendengar. Jadi ketika beliau berhadapan dengan mahasiswa, maka beliau menciptakan forum seseru komunitas mahasiswa. Bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan, juga cara beliau memahami reaksi pendengar. Beliau juga memberikan penekanan intonasi untuk membangkitkan semangat pendengar, dan beliau juga mengembangkan senyumnya sebagai bentuk penghargaan bagi pendengar. Yang tentu pendengar akan tertarik dengan penyampaian seperti ini, dan mereka akan merasa dihargai oleh pembicara. Nah, ini juga sama artinya beliau menguasai pendengar. Keempat, beliau benar-benar mampu membawa pembicaraan pada satu alur yang jelas dan lurus. Artinya, beliau fokus pada satu hal dan tidak bertele-tele dalam penyampaiannya. Hal ini tentunya tidak lepas dari perencanaan yang beliau lakukan sebelum melakukan pembicaraan. Dan hal ini sangat diperlukan. Dan yang terakhir, hal yang tidak kalah menariknya adalah beliau sungguh pandai untuk kemampuan linguistiknya. Beliau menguraikan pendapatnya dengan perbendaharaan linguistik yang luar biasa, yang tentunya membantu beliau dalam memaparkan apa yang ingin disampaikan. Dan gaya pembicaraannya pun menarik, karena bukan hanya menggunakan kemampuan linguistiknya saja, tapi beliau juga menerapkan pemahaman agamanya. Sehingga tentunya hal ini menjadi nilai lebih untuk Kak Shirley Anavita. Berikut ini akan saya tayangkan cuplikan mengenai bagaimana seorang Shirley Anavita menjadi pembicara yang ideal. Tapi sebelumnya, saya mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang anak muda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur,
Berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop anak muda bukan zamannya lagi nonton atau menjadi pemandu sorak. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang mengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan.